performed fantastic today. I'm really proud of my players who showed their heart, their courage. But unfortunately, the result again was not on our side. While you create chances, you play. Kabar besar kembali mengguncang dunia sepak bola nasional. Setelah kegagalan pahit timnas Indonesia dalam upaya menembus putaran final Piala Dunia 2026, publik tanah air kembali digemparkan oleh rumor kuat yang menyebutkan bahwa Shin Tae-yong akan kembali menukangi skuad Garuda. Sosok pelatih asal Korea Selatan itu disebut-sebut akan dipanggil kembali oleh PSSI menyusul keputusan mengejutkan yang diambil usai kekalahan Indonesia atas Irak dengan skor tipis 1-0 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut menjadi pukulan terakhir bagi Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang baru beberapa bulan menangani tim. Harapan besar publik terhadap Kluivert untuk melanjutkan pondasi yang ditinggalkan Shin Tae-yong tak berjalan sesuai rencana. Meski beberapa laga awal sempat menunjukkan peningkatan, hasil akhir di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 memastikan bahwa Indonesia tidak lagi memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh. Kabar kegagalan ini seolah mengulang cerita lama, namun dengan suasana yang lebih berat. Sebab harapan publik begitu tinggi setelah Indonesia tampil luar biasa di era kepelatihan Shin Tae-yong sebelumnya. Ketika itu, Garuda berhasil menembus Piala Asia dan memperlihatkan permainan disiplin, agresif, dan penuh semangat. Tapi setelah kepergian Shin, performa tim perlahan menurun. Kini, hanya berselang beberapa bulan setelah hengkangnya pelatih asal Korea itu, nama Shin Tae-yong kembali mencuat. Sejumlah sumber internal PSSI menyebut bahwa Erick Thohir, selaku ketua umum telah menggelar pertemuan tertutup dengan perwakilan Shin Tae-yong, membahas kemungkinan comeback sang pelatih untuk memulai kembali proyek jangka panjang yang sempat terhenti. Kekalahan 1-0 atas Irak bukan hanya kekalahan biasa. Itu adalah simbol dari runtuhnya harapan besar yang sempat menyala. Dengan kekalahan tersebut, Indonesia menutup fase grup dengan torehan yang tak cukup untuk bersaing memperebutkan tiket menuju Piala Dunia. Di sisi lain, Irak dan Arab Saudi melaju dengan mantap, meninggalkan Indonesia di posisi yang membuat langkah Garuda terhenti. Meski skuad dihuni banyak pemain keturunan Eropa seperti Maarten Paes, Calvin Verdong, Ivar Jenner, hingga Ragnar Oratmangoen, performa tim di bawah Kluivert justru tidak sejalan dengan ekspektasi. Gaya bermain yang diusungnya dianggap terlalu kaku dan kurang adaptif terhadap karakter pemain Indonesia. Beberapa analis menilai bahwa Kluivert gagal menemukan chemistry antara pemain naturalisasi dan pemain lokal. Situasi ini membuat PSSI berpikir ulang mengenai arah jangka panjang timnas Indonesia. Publik mulai mempertanyakan keputusan mengganti Shin Tae-yong sebelumnya, terutama setelah melihat dampak besar dari sistem yang ia bangun selama 4 tahun. Dari pembinaan pemain muda, kedisiplinan, hingga pembentukan mental juang, semua terlihat menurun setelah kepergiannya. Tidak bisa dimungkiri, Shin Tae-yong meninggalkan warisan besar di sepak bola Indonesia. Di bawah arahannya, Indonesia berhasil menciptakan generasi baru yang lebih berani dan tak takut melawan tim-tim besar Asia. Ia memperkenalkan sistem latihan modern, meningkatkan kebugaran fisik pemain, serta membawa disiplin khas Korea Selatan ke dalam kultur sepak bola Indonesia. Pencapaian paling berkesan tentu ketika Shin membawa Indonesia melaju ke final Piala AFF dan menembus Piala Asia 2023. Walau belum menghasilkan trofi, publik melihat perubahan besar dalam cara bermain Indonesia. Tidak lagi bertahan pasif, tapi mampu mengimbangi bahkan menekan lawan-lawan kuat seperti Jepang, Irak, dan Australia. Oleh karena itu, ketika kabar comeback-nya muncul, antusiasme publik langsung meledak. Tagar kembalikan STY sempat menjadi trending di media sosial usai Indonesia dipastikan gagal ke Piala Dunia. Banyak supporter menyuarakan kerinduan mereka terhadap tangan dingin Shin Tae-yong yang dikenal disiplin, keras, namun penuh strategi. Publik menilai bahwa hanya dia yang tahu bagaimana cara membangun kembali semangat dan identitas permainan Garuda yang kini mulai luntur. Pasca hasil buruk melawan Irak, rapat darurat digelar di markas besar PSSI. Meski belum ada pengumuman resmi saat itu,
sejumlah media nasional mengonfirmasi bahwa PSSI mulai melakukan komunikasi intensif dengan beberapa calon pelatih dan nama Shin Tae-yong berada di urutan teratas. Kedekatan emosional Shin dengan pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Asnawi Mangkualam menjadi alasan kuat mengapa ia dianggap cocok untuk kembali. Bagi Erick Thohir, kembalinya Shin bukan sekadar langkah emosional, tapi juga rasional. Ia tahu publik kehilangan sosok pelatih yang memahami karakter pemain Indonesia secara menyeluruh, mulai dari level fisik, taktik, hingga psikologis. Sumber internal menyebut, Shin bahkan sudah menyampaikan kesiapan untuk kembali melatih jika diminta secara resmi. Namun, ia menegaskan ingin kebebasan penuh dalam menentukan program latihan dan seleksi pemain, agar tidak terulang campur tangan yang sempat ia keluhkan di masa lalu. Kabar ini disambut gembira oleh sebagian besar pendukung Garuda. Mereka melihat kembalinya Shin Tae-yong sebagai satu-satunya harapan untuk membangkitkan kembali kejayaan yang nyaris sirna. Namun, ada pula sebagian yang skeptis. Mereka menilai, tantangan kali ini jauh lebih berat. Shin akan mewarisi skuad yang mentalnya drop, dengan situasi kompetisi yang belum stabil, dan kepercayaan diri pemain yang menurun akibat kegagalan lolos ke Piala Dunia. Meski demikian, banyak yang percaya bahwa Shin memiliki kemampuan untuk memulihkan kondisi tersebut. Ia sudah terbukti mampu mengubah generasi pemain muda Indonesia menjadi lebih disiplin. Dan kini publik menantikan apakah ia bisa kembali membawa perubahan yang sama, bahkan lebih besar. Kegagalan ini memang menyakitkan, tetapi bukan akhir dari perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Justru, ini menjadi titik balik untuk introspeksi dan memulai babak baru. Shin Tae-yong datang di momen yang tepat, saat semangat tim berada di titik nadir, dan saat seluruh pendukung menuntut arah baru yang lebih jelas. Jika negosiasi berjalan lancar, Shin disebut akan segera diperkenalkan kembali dalam beberapa pekan ke depan. Ia dikabarkan akan membawa beberapa staf lamanya dan memulai program pembenahan total dari struktur latihan hingga seleksi pemain. Fokus utama bukan lagi Piala Dunia 2026, melainkan mempersiapkan SEA Games, Piala Asia 2027, dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Erick Thohir sendiri menegaskan dalam pernyataan terbarunya bahwa kegagalan ini harus dijadikan pelajaran berharga. Ia menyebut, proyek jangka panjang tidak boleh bergantung pada satu hasil pertandingan. Kita harus membangun fondasi yang kuat, dan untuk itu, kita butuh pelatih yang mengenal tim ini dari dalam. Kalimat itu semakin memperkuat dugaan bahwa Shin Tae-yong memang sudah diproyeksikan kembali. Bagi publik Indonesia, Shin Tae-yong bukan sekadar pelatih. Ia adalah simbol perubahan, sosok yang menanamkan mental baja di tengah generasi pemain muda yang dulu sering dianggap lembek. Kembalinya Shin akan membawa semangat baru, meski beban ekspektasi kali ini jauh lebih berat. Kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 memang meninggalkan luka mendalam. Namun, di balik luka itu ada harapan baru yang mulai tumbuh. Publik kini menantikan momen resmi pengumuman kembalinya Shin Tae-yong, berharap ia bisa memulihkan kembali marwah Garuda dan mengembalikan identitas sepak bola Indonesia yang sempat hilang di bawah asuhan pelatih asing lain. Dan bila benar ia kembali, satu hal yang pasti, proyek besar kebangkitan timnas Indonesia akan dimulai lagi dari titik nol dengan tekad yang lebih kuat dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Garuda mungkin jatuh, tapi tak pernah mati.